Oke, kita akan lanjut dengan PR 2 minggu yang lalu. 5 kitab pertama dalam perjanjian lama disebut apa? Dan hari ini kita akan masuk kepada pembagian Alkitab perjanjian lama. Ini jumlahnya 39 kitab. Kita akan lihat pembagiannya. Yang pertama, ini yang disebut dengan 5 kitab pertama dari kitab Musa. Kejadian sampai dengan apa, Rio? Kejadian sampai dengan Apa? Kejadian sampai dengan apa? Maleakhi lah. Wis, 5 pertama aja. Yang 5 pertama. Ya, 5 pertama aja. Kejadian sampai apa? Kejadian sampai ulangan, Pak. Ya. Kita akan lihat Kejadian sampai ulangan. Ini 5 kitab pertama di perjanjian lama. 5 kitab. Disebut apa? Maka yang pertama ini disebut dengan Torah atau Taurat. Sebutan yang pertama. Yang kedua disebut dengan Pentateuch. Yang ketiga disebut dengan Kitab Musa. Walaupun kita tahu bukan semua ditulis oleh Musa, tetapi 5 bagian pertama ini seringkali disebut dan dikenal dengan istilah Kitab Musa, Kitab Torah atau Taurat, lalu kemudian juga disebut dengan Pentateuch. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ketemu dengan istilah apa dalam perjanjian lama untuk kitab yang kedua. Yang kedua itu dikenal dengan istilah Nebiim. Kitab Nebiim. Nebiim atau dikenal dengan sebutan istilah kitab sejarah. Kitab sejarah ini ada 12 kitab. Dimulai dari Yosua sampai dengan Esther. Itu yang dibilang Nebiim atau kitab sejarah. Ketiga disebut dengan kitab-kitab Ketubim. Ketubim. Oh, saya salah, terbalik ya. Terbalik. Nah, ini Ketubim. Nah, terbalik. Minta maaf. Ini disebut kitab Ketubim. Maaf ya, yang di rumah minta tolong diperbaiki. Jadi yang kedua adalah kitab-kitab Ketubim atau disebut kitab sejarah, ada 12 kitab. Yang ketiga disebut kitab-kitab Nebiim atau kitab nabi-nabi. Maaf, yang di rumah salah. Kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi terdiri dari berapa kitab? Berapa kitab? 17 kitab yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang disebut dengan kitab nabi besar dan nabi kecil. Dan kitab nabi kecil.
nabi besarnya ada 5 kitab, nabi kecilnya ada 12 kitab. Nanti kita akan lihat kenapa disebut nabi besar dan kenapa disebut nabi kecil. Apakah karena badannya besar atau karena apa? Panjangnya kitab. Kita akan lihat. Karena teman-teman banyak yang menjawab juga panjangnya kitab. Kita akan lihat yang keempat adalah kitab Hokmah atau kitab hikmat. Atau kitab kebijaksanaan. Ini terdiri dari 5 kitab. Start dari Ayub sampai dengan Kidung Agung. Kalau dihitung 5, 17, 22 tambah 12, 29 ditambah 5. 5, 17, 22 ditambah 12, 34 tambah 5, 39. Pas. Jadi pembagian jawaban pertama dari PR kita 2 minggu lalu disebut apa? Maka jawabannya adalah ada 3. Jawab 1 sudah pasti betul, walaupun pasti nilainya tidak sempurna. Ada yang jawab Pentateuch, ada yang jawab Torah, ada yang jawab Taurat, itu pasti betul. Yang betul persis semuanya dengan penjelasan nomor 2, itu yang pasti dapat nilainya 100. Kalau tidak terlambat mengumpulkan jawabannya, nilainya 100. Kita akan meluncur untuk menjelaskan kenapa ada yang disebut dengan nabi besar dan kenapa ada yang disebut nabi kecil. Kita akan bergeser ke sini. Oke. Ya. Mengapa disebut nabi besar dan nabi kecil? Pertama, disebut nabi besar ini mulai dari Yesaya sampai dengan Daniel. Itu 5 kitab. Benar tidak? Dilihat Yesaya sampai Daniel, Rio, bener nggak? Bener ya? Ya, 5 ya. Ini disebut nabi besar oleh karena nabi-nabi ini melayani di 2 wilayah. Di 2 wilayah kerajaan Israel. Setelah Israel terpecah 2 menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi disebut besar bukan karena panjangnya isi kitab mereka. Disebut besar juga bukan karena postur tubuhnya. Sekali lagi, besar oleh karena mereka melayani di 2 tempat. Yang berikut kita lihat disebut nabi kecil.
itu mulai dari Hosea sampai dengan Maleakhi. Ini ada 12 kitab. Alasannya disebut nabi kecil oleh karena nabi-nabi ini melayani hanya di satu tempat saja, yakni Israel Utara atau Israel Selatan. Oke, itu jawaban PR kita 2 minggu yang lalu. Sebelum kita beranjak ke pembagian Alkitab Perjanjian Baru, kita akan foto dulu bagian ini supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti dan mencatat. Kita akan geser di sini. Bagian Alkitab Perjanjian Baru. Ada 27 kitab. Ini udah ya. Yang pertama disebut dengan kitab Injil. Ini terdiri dari 4. Dari Matius sampai dengan Yohanes. Yang kedua disebut dengan kitab sejarah. Bukan hanya di Perjanjian Lama ada kitab sejarah, di Perjanjian Baru juga ada kitab sejarah, 1 kitab, yakni Kisah Para Rasul. Yang ketiga disebut dengan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus dibagi dalam beberapa bagian, setidak-tidaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini bagian 3A, surat kepada jemaat. Artinya, bagian pertama ini 3A, surat ini ditujukan kepada jemaat tertentu, kepada kumpulan orang-orang Kristen yang ada di satu tempat tertentu, maka ini dibilang surat kepada jemaat. Kalau kita melihat pada pembagian Alkitabnya, surat kepada jemaat itu ada 9 surat. Saya ambil Alkitabnya dulu. Ya, kalau teman-teman di rumah bisa melihat pada bagian halaman Alkitab bagian pertama itu, di bagian depan itu pada pembagian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, teman-teman di rumah bisa melihat surat Paulus kepada jemaat titik-titik-titik. Surat Paulus kepada jemaat titik-titik-titik.
maka itulah yang disebut surat kepada jemaat. Kalau dihitung, ada surat kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus yang pertama, jemaat di Korintus yang kedua, ada surat kepada jemaat di Galatia, surat kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1 dan 2. Maka berarti kalau dihitung jumlahnya ada 9 surat kepada jemaat, dimulai dari Roma sampai 2 Tesalonika. Dimulai dari Roma sampai 2 Tesalonika. Tiga B, masih pada bagian surat Paulus disebut surat penggembalaan atau dikenal dengan istilah surat pastoral. Surat pastoral ini terdiri dari 4 surat. Surat ini bisa ditujukan kepada pribadi atau perseorangan. Itu lebih dikenal dengan istilah surat-surat pastoral. Surat-surat pastoral dimaksudkan dalam rangka menguatkan atau meneguhkan orang yang dituju oleh surat itu. Apakah itu perseorangan atau pribadi, maka dalam rangka meneguhkan dan menguatkan mereka, itulah yang disebut dengan surat pastoral. Jadi surat pastoral surat yang ditujukan dalam rangka menguatkan, menghibur, meneguhkan seseorang yang dituju oleh suratnya. Ada 4 surat, yakni mulai dari 1 Timotius sampai kepada Filemon. Tiga C disebut adalah surat yang berdiri sendiri. Dan ini hanya 1, yakni Ibrani. 4 ada yang disebut dengan istilah surat-surat am atau universal. Surat-surat ini lebih dikenal dengan sebutan surat-surat umum. Bisa kepada perorangan, bisa kepada kelompok orang Kristen tertentu, tetapi ini lebih pada surat-surat yang umum sifatnya. Karena itu yang menuliskannya pun juga adalah orang yang berbeda-beda. Antara satu dan lainnya itu punya perbedaan tujuan, punya perbedaan maksud, dan punya pandangan masing-masing. Surat-surat ini ada 7 surat. Itu dimulai dari Yakobus sampai dengan Yudas. Ingat, Yudas yang dimaksud dalam surat ini bukan Yudas Iskariot. Itu yang harus diingat. Jangan berpikir bahwa surat Yudas ini adalah ditulis oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah meninggal dunia. Oleh karena kesalahannya, dia sudah meninggal dunia. Jadi surat ini bukan surat Yudas Iskariot, tapi Yudas. Ada nama lain yang disebut dengan Yudas. Lalu yang terakhir adalah kitab Nubuatan. Dan ini hanya 1 surat, yakni Wahyu kepada Yohanes.
Ada 3 nama Yohanes yang disebutkan dalam bagian yang kita baca. Wahyu kepada Yohanes, dalam surat-surat penggembalaan ada juga 1, 2, 3 Yohanes. Di surat-surat universal ada 1, 2, 3 Yohanes di situ disebutkan, dan juga ada Injil Yohanes. Ini orang yang juga berbeda antara yang menulis Injil dengan yang menulis surat-surat di surat universal, dan nubuatan wahyu kepada Yohanes itu bukan orang yang sama, yang belum tentu orangnya sama, ya. Sekalipun dituliskan Yohanes belum tentu adalah orang yang sama. Itu yang harus disadari betul. Oleh karena itu, dengan pembagian yang ada, kita diingatkan akan 2 hal yang barangkali nanti teman-teman bisa mencoba mempelajari di rumah. Dari surat-surat yang ditujukan kepada jemaat itu ada kekhasan dan keunikan tersendiri tidak? Cara Paulus menuliskan, cara Paulus menyampaikan itu ada keunikan tersendiri tidak? Lalu cara Paulus juga menyampaikan penggembalaan. Tidak usah jauh-jauh, misalkan saya minta nanti di rumah perhatikan surat Filemon saja. Kira-kira cara Paulus menyampaikan penggembalaan kepada Filemon seperti apa? Supaya kita bisa melihat, memperhatikan cara Paulus menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara yang ditujukan dalam suratnya ini. Jika kita menghitung, teman-teman di rumah, kita bisa menemukan 1 tambah 7 8 tambah 1 9 tambah 3 berarti 13. 13 ditambah 9 berarti 22. 22 ditambah 13 tambah 9 23. 13 22 ya, betul ya. 22 ditambah 1 23, 23 ditambah 4 27. Jadi pas jumlahnya 27 untuk pembagian perjanjian baru. Ada bagian yang nanti saya berharap teman-teman sekalian bisa ada di kelas ini, karena ada penjelasan singkat dari isi kitab-kitab yang tadi sudah coba diurai pembagiannya. Misalkan isi kitab Kejadian, apa saja sih kurang lebih secara ringkas isi kitab itu nanti kita akan lihat, dan saya berharap teman-teman bisa ada di kelas bersama-sama untuk bisa mengikuti penjelasan itu. Ya. Saya ingin mengajak juga kepada teman-teman sekalian untuk bisa, ini sebagai catatan buat kita sekalian, di antara pembagian-pembagian yang ada ini tentu saja kita memaknai inilah, sekali lagi seperti 2 minggu lalu dikatakan, kitab-kitab yang memang sudah masuk dalam kanonisasi Alkitab. Di 66 kitab yang ada di baik PL dan PB ini sudah masuk dalam kanonisasi Alkitab. Artinya sekali lagi sudah masuk dalam standar yang ditetapkan. Sudah masuk pada standar yang memang ditetapkan, sesuai standar yang diharapkan, sehingga 66 kitab, tidak termasuk pada kitab-kitab yang lain. Kita akan melihat dari pembagian perjanjian baru. Maka khusus di kitab Injil, saya hapus bagian ini. Di kitab Injil itu ada yang dikatakan dengan sebutan Injil sinoptik atau sinoptis. Ada yang disebut dengan Injil sinoptik atau Injil sinoptis. Jika kita memperhatikan beberapa bagian kitab Injil, saya mengambil contoh, misalkan saya mengambil contohnya
Yang gampang saja saya mengambil contoh misalkan Matius pasal 4. Contoh Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka di bawah judul perikop pencobaan di padang gurun itu kita menemukan penjelasan atau keterangan lanjutan dalam tanda kurung di bawahnya. Yang tertulis dalam tanda kurungnya adalah Markus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Lalu ada lagi adalah Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saya mengambil misalkan judul perikop untuk Matius adalah pencobaan di padang gurun. Kita akan melihat pada Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13 juga diberi judul pencobaan di padang gurun. Lalu kita lihat lagi pada Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13, judulnya juga adalah pencobaan di padang gurun. Pertanyaan saya lebih lanjut, manakah yang disebut dengan Injil sinoptik di antara keempat Injil itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan mengapa disebut Injil sinoptik? Mana di antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang disebut dengan istilah Injil sinoptik? Mana? Atau sinoptis? Mana kira-kira? Empat-empatnya? Atau tidak? Maka yang disebut Injil sinoptik itu hanya 3: Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak. Yang termasuk dalam Injil sinoptik adalah Matius, Markus, dan Lukas. Mengapa? Pertanyaan berikut, ketiganya disebut Injil sinoptik? Mengapa disebut Injil sinoptik atau sinoptis? Jadi yang termasuk hanya 3, Matius sampai Lukas, Yohanes tidak termasuk. Dan kenapa ketiganya disebut Injil sinoptik? Maka jika kita memperhatikan, bukan hanya judul seperti contoh di atas, Matius 4 ayat 1 sampai 11, Markus 1 ayat 12 13, Lukas 4 ayat 1 sampai 13, maka kita menemukan sedikit penjelasan, sekalipun tanpa secara rinci. Kita menemukan kira-kira alasan yang tepat, alasan yang cukup untuk menjelaskan kenapa Matius sampai Lukas disebut Injil sinoptik.
Karena ketiganya memiliki kesamaan. Baik itu kesamaan cerita, cara berupaya untuk menceritakan apa yang coba ingin diungkapkan, maka ada kesamaan. Kesamaan jalan cerita, kesamaan coba untuk mengungkapkan apa yang dalam kesaksian itu. Ketiganya memiliki kesamaan. Judulnya jelas, pada cerita soal pencobaan di padang gurun adalah sama. Tetapi secara tidak langsung dari ketiga ini kita menemukan ada kesamaan dari jalan cerita yang mau diungkapkan atau dari penjelasan yang ingin disampaikan, ada kesamaan. Di antara keempat Injil, yang menjadi sumber tertua dari keempatnya adalah Markus. Sekalipun tidak diletakkan di depan, tapi Markus adalah sumber tertua dari Injil. Matius punya sumber, tetapi juga merujuk pada Markus. Lukas punya sumber tersendiri, tetapi juga merujuk pada Markus. Demikian juga Markus sebagai sumber tertua, dia punya dasar tersendiri, tapi juga bisa merujuk pada yang lain. Dan Yohanes pun demikian, ada sumber tertua. Sumber tertua dari keempat Injil itu adalah Markus. Ya, ini untuk jawaban dari PR yang pertama dan kedua tadi sudah disampaikan. Ini untuk penjelasan terkait dengan Injil sinoptik yang menjadi bagian dari materi hari ini. Supaya teman-teman juga bisa melanjutkan catatannya, Rio akan membantu untuk memfoto bagian ini. Oke, ini terkait dengan pembagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita akan melihat, saya mungkin hari ini tidak akan terlalu lama untuk mengajar, tetapi nanti ada bagian yang agak sedikit lama dan teman-teman butuh waktu untuk mencatatkannya. Saya mau memberi tugas untuk minggu depan, 2 tugas yang harus dicatatkan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, tugas untuk tanggal 9 ya, minggu depannya. Tugas untuk tanggal 9 Mei 2020. Yang pertama adalah sebutkan dengan benar 7 garis besar isi Alkitab. Yang kedua,
agama Kristen dikenal sebagai agama nurani yang didasarkan pada kasih. Maka pertanyaannya adalah, menurut saudara, apa saja kasih yang dikenal dalam pengajaran kekristenan? Bisa melihat pada kesaksian ini, bisa dibandingkan dengan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Silahkan. 2 PR-nya. Sebutkan dengan benar 7 garis besar isi Alkitab. Jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kira-kira secara garis besar apa sih isinya? Saya hanya minta 7 garis besar saja, tidak usah terlalu banyak. Jadi misalkan 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, cukup singkat dan jelas. Yang kedua, agama Kristen dikenal sebagai agama nurani yang didasarkan pada kasih. Maka pertanyaannya, menurut saudara, apa saja kasih yang dikenal dalam pengajaran kekristenan? Boleh melihat pada bandingan ayat bandingannya, Lukas 9 57 sampai dengan 62. Sekali lagi, PR-nya ini minggu depan, maka PR-nya paling lambat sudah diserahkan via chat pukul 16.30 supaya Bapak punya waktu untuk memberikan penilaian. Di jam 16.30 setengah 5 PR-nya harus sudah masuk minggu depan. Ini dulu untuk tugas hari ini. Rio barangkali bisa foto bagian yang terakhir. Terima kasih buat Rio dan teman-teman yang ada di rumah. Kita akan ketemu lagi di pengajaran minggu depan. Tuhan memberkati kita. Silakan Rio foto dulu buat teman-temannya.